Perkenalkan, saya SMA Haifah Khoidiyah dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Teteh, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan kesehatan atau penyuluhan mengenai gizi seimbang ibu hamil. Di sini saya mempunyai leaflet yang bisa tersedia. Sebelumnya, Teteh tahu gak sih apa itu gizi seimbang? Tahu sedikit. Baik, jadi seorang ibu hamil itu harus mempunyai status gizi yang baik dan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik proporsi maupun jumlahnya. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janinnya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Bisa dilihat. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan, yang bertujuan agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna pada anak-anak, zat gizi tersimpan, dan aktivitas serta fungsi sehari-hari berjalan secara optimal. Nah, apa sih prinsip gizi seimbang itu? Yang pertama, ada mengkonsumsi aneka ragam pangan. Gimana sih mengkonsumsi aneka ragam pangan itu? Misalnya, Teteh dalam seminggu itu diharuskan memakan makanan yang beraneka ragam, seperti tidak memakan makanan yang itu-itu saja. Misalnya di hari Senin, Teteh itu memasak sayuran, misalnya sayur bayam ataupun beserta ayam. Nah, di hari selanjutnya, Teteh diharuskan memakan dan memasak makanan yang berbeda dari hari sebelumnya, dan begitu pun seterusnya. Nah, mengkonsumsi aneka ragam pangan itu sangat penting untuk memperkirakan berapa banyak porsi makanan yang diperlukan. Nah, yang kedua, ada membiasakan perilaku hidup sehat, hidup sehat dan bersih. Nah, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat ini merupakan faktor yang penting untuk menghindari resiko penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi secara langsung. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sini contohnya seperti Teteh bisa membersihkan lingkungan rumah Teteh. Nah, yang ketiga, ada melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga yang dapat menjaga kebugaran serta melancarkan sistem metabolisme tubuh. Pada kondisi Teteh saat ini kan Teteh lagi hamil ya Teh, Teteh bisa melakukan kayak senam ibu hamil. Nah, yang terakhir ada memantau berat badan secara teratur yang bertujuan untuk mengetahui apakah status gizi saat ini sudah berada pada rentang normal sesuai dengan indeks massa tubuh. Bisa dilihat di paling belakang. Makanan sehat apa sih yang dapat dikonsumsi selama kehamilan? Yang pertama ada air mineral. Minum air sangat penting karena volume darah akan meningkat selama kehamilan. Hidrasi yang adekuat dan optimal dapat mencegah konstipasi dan infeksi saluran kemih yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, secara umum diharuskan untuk meminum 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas per hari, bahkan bisa lebih tergantung kebutuhan masing-masing individu. Yang kedua, ada mengkonsumsi susu. Saat kehamilan perlu mengkonsumsi protein tambahan kalsium untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan janin. Susu mengandung protein berkualitas tinggi dan mengandung vitamin B6 yang dapat merendahkan gejala mual dan muntah selama kehamilan. Susu memiliki kandungan fosfor dan magnesium yang sangat tinggi. Selanjutnya ada telur, mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Salah satunya itu kolin. Kolin membantu memastikan otak dan sistem saraf janin berkembang dengan sehat dan mengurangi risiko cacat tabung saraf. Yang selanjutnya ada sayuran berdaun hijau, salah satunya seperti brokoli dan bayam. Brokoli dan bayam adalah sejumlah sayuran yang kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi, folat, dan potasium. Sayuran berwarna hijau juga kaya akan antioksidan. Rutin mengkonsumsi sayuran hijau dapat mencegah konstipasi yang sering terjadi selama kehamilan dan menurunkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, yang terakhir ada daging merah dan ayam. Daging merah mengandung zat besi, kolin, dan beberapa vitamin B yang tingkat kebutuhannya bertambah selama kehamilan. Zat besi merupakan mineral penting yang digunakan oleh sel darah merah sebagai bagian dari hemoglobin. Nah, hanya itu mungkin yang bisa saya dapat sampaikan. Bagaimana setelah mengetahui apa itu gizi seimbang dan
bagaimana prinsip gizi seimbang itu teh? Sangat bermanfaat ya, menambah Baik. wawasan dan pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teteh, buat teteh sama jadinya. Semoga sehat selalu. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.